Suka kopi atau suka majelis? Nggak perlu repot, sekarang ada kopi majelis ya. Bisa ngopi sambil majelis, bisa majelis sambil ngopi. Bagi yang mau mencicipi kopi majelis, silakan cek di deskripsi. Ada nomor kontak tuh yang bisa dihubungi untuk bisa memesan dan mencicipi kopi majelis. Oke, lanjut lagi kita pada segmen kali ini, yang mana segmen kali ini Al-Fakir insya Allah akan membahas tentang apa saja yang membatalkan puasa tadi. Ya, ini perlu diketahui karena dari tadi kita sudah membahas tentang yang membatalkan puasa, tapi yang membatalkan puasa tadi itu belum kita ketahui. Nah, ini harus kita kaji lebih dalam. Cuman pada segmen ini Al-Fakir akan meringkas dan mungkin sederhana sekali tentang hal-hal yang membatalkan puasa tadi itu. Untuk luasnya tadi itu memang harus untuk dikaji dengan majelis taklim ya, di dalam majelis taklim tadi itu. Ini cuman sesingkat mungkin tadi itu akan kita bahas tadi itu. Langkah baiknya antum-antum ya ikhwan untuk mengikuti channel kami tadi itu, Rumah Salaf Aswaja ya, tinggal diklik di YouTube ya, Rumah Salaf Aswaja. Itu nanti bisa antum ikuti tadi itu pembahasan kita nanti tentang puasa sebelum menginjak daripada bulan puasa ini tadi itu. Kita masuk kepada pembahasan hal-hal yang membatalkan puasa ya, secara ringkas ini ya. Yang pertama disebutkan oleh ulama, jadi yang membatalkan puasa ini dibagi ada 11 macam. Yang pertama yaitu dukhulu ainin ila ma yusamma jaufan min manfadhin maftuhin, yaitu masuknya sesuatu benda ya, ini perlu digarisbawahi, masuknya sesuatu benda selain dari benda tidak bisa membatalkan puasa, seperti misalnya bau-bauan atau rasa-rasa misalnya. Nah, itu tidak bisa membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa karena bukan benda ya. Itu masuknya sesuatu benda tadi itu kepada tempat atau kepada sesuatu yang ada di dalam tubuh ya, masuk ke dalam sesuatu yang ada di dalam tubuh. Masuknya ini tidak harus dari lubang mulut saja, pokoknya dari lubang-lubang yang terbuka yang ada di tubuh kita tadi itu. Lubang-lubang terbuka kan ada macam-macam, ada mulut, ada telinga, ada misalnya lubang alat vital depan belakang dan macam-macam tadi itu. Pembahasannya nanti itu lebih lengkapnya tadi itu disimak di channel kami tadi itu. Nah, itu masuknya benda tadi itu kepada tempat atau kepada yang dinamakan rongga dalam tubuh, melalui masuknya tadi itu lewat jalan-jalan yang terbuka, itu dapat bisa membatalkan puasa seseorang di siang harinya tadi itu. Nanti akhirnya mewajibkan dia untuk mengqadai puasanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua termasuk yang membatalkan puasa adalah al-qai, yaitu muntah. Muntah ini yang dimaksud dalam yang membatalkan puasa itu adalah berusaha muntah ya. Dia misalnya melogok-logok mulutnya dia tadi itu dengan tangannya dia ke dalam mulut, akhirnya sampai muntah. Atau misalnya dia melakukan hal-hal yang misalnya menyebabkan dirinya muntah tadi itu, jadi sengaja dia untuk muntah. Nah, itu akhirnya yang dapat membatalkan puasanya dia di siang hari tadi itu. Cuman di situ tadi itu kata ulama, walaupun karena apa sih membatalkan puasa ya, karena pasti nanti itu ada yang kata ulama tadi itu masuk lagi ke dalam rongga tubuhnya dia tadi itu, ke dalam tubuhnya dia. Nah, hal itu tadi tersebut yang menyebabkan dia batal tadi puasanya ya. Bahkan kata ulama ya, walaupun dia yakin 100% misalnya tidak ada yang kembali ke dalam perutnya dia tadi itu tetap membatalkan puasa. Sampai seperti itunya tadi itu yang membatalkan puasanya apa? Karena sebab muntah. Itu yang kedua ya, yang membatalkan puasa. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah al-jima'u, yaitu berhubungan suami istri ya. Perlu diketahui nih, bagi seseorang tadi itu yang sudah bersuami istri itu harus dia menjaga dirinya tadi itu dari sampai menggauli istrinya di siang bolong tadi itu, di puasa Ramadan tadi itu ya.
Karena apa? Jika dia menggauli istrinya maka batal puasanya tadi itu. Dan nanti akan apa? Mengena pada dirinya tadi itu beberapa masalah tadi itu. Ya, bisa nanti dia kena kafaroh, kemudian nanti hukumnya haram, dan terus nanti dia harus menyempurnakan puasanya dia tadi itu pada hari itu tersebut. Kemudian nanti wajib qadha secara segera nanti setelah selesai bulan Ramadan, dan macam-macam nanti itu pembahasannya lebih luasnya lagi tadi itu. Silahkan diikuti tadi di channel kami tadi itu. Kemudian lagi yang membatalkan puasa tadi itu apa? Yaitu khurujul mani bi mubasyaratin bi syahwatin ma'al amdi wal ikhtiyari wal ilmi bit tahrimi fil kull tadi itu. Jadi yang membatalkan puasa juga adalah keluarnya mani. Jika seseorang tadi itu keluar mani, tapi keluar maninya tadi itu dengan langsung dia mengeluarkannya tadi itu. Ada perilaku-perilaku yang dia lakukan tadi itu, seperti misalnya onani atau apa, misalnya dia melihat perempuan sampai misalnya syahwat dan keluar mani, ya, itu nanti yang bisa menyebabkan puasanya dia itu batal di siang harinya tadi itu, ya. Jadi perlu diperhatikan, jangan sampai dia melakukan hal-hal tadi itu yang menyebabkan maninya dia keluar, ya, baik dengan misalnya ciuman atau bersentuhan dengan perempuan yang halal bagi dia atau bukan perempuan yang halal bagi dia tadi itu hal-hal tadi tersebut itu bisa apa? Menyebabkan batalnya puasanya dia tadi itu. Jadi kalau sampai dia keluar mani tadi itu dengan bersentuhan atau apa, melakukan hal-hal tadi itu yang telah disebutkan, maka batal puasanya tadi itu, ya. Tapi dengan sengaja dan dengan kemauan diri dia sendiri tadi itu melakukan hal tersebut tadi itu, dan dia tahu bahwa itu hukumnya haram tadi itu, maka itu apa? Dapat membatalkan puasanya dia tadi itu. Kemudian yang dapat membatalkan puasa lagi adalah al-jununu walau lahdatan, yaitu gila, ya, di siang hari misalnya dalam bulan puasa tadi itu. Jika apa? Pada diri dia tadi itu, misal pada pertama tadi itu di awal-awal puasa dia tadi itu mulai terbitnya matahari tadi itu, terbitnya fajar tadi itu dia normal, tidak ada kegilaan tadi itu. Tiba-tiba misalnya dia tuh datang gilanya tadi itu di siang hari, maka sudah batal puasanya dia, ya. Katanya ulama, walau lahdatan, walaupun sejenak, walaupun sekejap gilanya tadi itu dapat apa? Membatalkan puasa dia tadi. Kemudian juga yang dapat membatalkan puasa yang selanjutnya adalah as-sukru wal ighma'u, yaitu mabuk dan apa? Pingsan, ya. Pingsan tadi itu dapat apa? Membatalkan puasanya seseorang. Mabuk itu juga dapat membatalkan puasanya seseorang. Tapi kapan? In ta'adda bihima, jika dia menyengaja untuk pingsan dan menyengaja untuk mabuk. Misal dia tahu nih, oh ini minuman ini kalau saya teguk atau saya minum akan mabuk saya. Sudah, tidak apa-apa, saya minum. Sengaja dia melakukan hal tersebut, maka apa? Batal puasanya. Atau misalnya dia melakukan hal-hal misalnya yang menyebabkan dirinya dia tadi itu pingsan dengan sengaja, nah, itu akan batal puasanya dia. Walaupun mabuknya, walaupun pingsannya tadi itu hanya sekejap waktu saja, sesaat saja, itu langsung batal puasanya tadi itu. Atau misalnya amma jami'an nahar, itu mabuknya atau pingsannya tadi itu sampai siang harinya tadi itu semuanya tadi itu dia mabuk, dalam keadaan mabuk atau sampai dalam keadaan pingsan, ya, itu sudah batal puasanya dia. Kemudian yang selanjutnya yang dapat membatalkan puasa adalah ar-riddah, yaitu murtad, keluar dari Islam, ya, baik dengan ucapan dia atau perbuatan yang dia lakukan atau dengan keyakinan yang dia yakini tadi itu. Karena murtad itu terbagi menjadi 3, dengan ucapan, dengan perbuatan, dan dengan keyakinan, ya. Maka apa? Jika seseorang tadi itu murtad di siang bulan Ramadan, maka puasanya bisa apa? Batal. Kemudian yang selanjutnya al-haid, yaitu perempuan jika datang haid itu dapat apa? Membatalkan puasanya dia. Kemudian yang selanjutnya adalah an-nifas, yaitu perempuan yang keluar darah setelah habis melahirkan. Dan yang terakhir, yang ke-11 yang dapat membatalkan puasa seseorang tadi itu di siang hari dan wajib bagi dia nanti mengqadha puasanya tadi itu nanti setelah selesai bulan Ramadan adalah
perempuan yang melahirkan di saat siang hari tadi itu di bulan puasa, maka apa, puasanya tadi itu batal ya, dan nanti dia apa, wajib untuk mengqadha nanti setelah keluar dari bulan Ramadan. Nah, jadi 11 hal tadi itu, 11 perkara tadi itu yang telah disebutkan oleh ulama dan Al-Fakir sebutkan secara singkat dan padat insyaallah dan ringkas tadi itu ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan difahami bagi kita semua, sehingga kita dapat menjauhi hal-hal tadi itu yang dapat membatalkan puasa di siang hari kita, sehingga tidak menjadi golongan tadi itu yang cuman mendapatkan lapar, haus, tapi apa, tidak ada nilainya tadi itu puasanya tadi itu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan ini yang sedikit bisa memberikan manfaat kepada kita. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.